Sejarah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, atau yang sekarang adalah ibu kota Irak. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Bani Abbasiyah berkuasa setelah merebut kekuasaan Bani Umayyah yang menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi, sekitar 150 tahun. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Tetapi pada tahun 940, kekuatan kekhalifahan menyusut ketika orang-orang non-Arab, khususnya orang Turki, dan kemudian diikuti oleh Mamluk di Mesir pada pertengahan abad ke-13, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Meskipun begitu, kekhalifahan tetap bertahan sebagai simbol yang menyatukan umat Islam. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mengklaim bahwa dinasti mereka tak dapat saingi. Namun kemudian, Said bin Husain, seorang muslim Syiah dari dinasti Fatimiyah, mengaku dari keturunan anak perempuannya Nabi Muhammad SAW, mengklaim dirinya sebagai khalifah pada tahun 909, sehingga timbul kekuasaan ganda di daerah Afrika Utara. Pola pemerintahan yang ditetapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan pencapaian abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsik pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tak ada lagi perebutan kekuasaan antara khalifah. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran.
ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi, dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah. Pada akhirnya, dinasti Bani Abbasiyah hancur dan menjadi salah satu sejarah peradaban Islam. Beberapa hal yang ditinggalkan dari dinasti Bani Abbasiyah antara lain wilayah kekuasaan yang luas, mendirikan sebuah universitas di mana pada masa itu universitas tersebut sangat terkenal, yaitu Nizamiyah. Memiliki khalifah-khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, al-Makmum, dan al-Muqtasim. Memiliki era pendidikan yang berkembang pesat seperti sastra dan bahasa, matematika, seni ukir, kedokteran, dan filosofi. Hal-hal ini ditinggalkan dan menjadi salah satu bukti perjuangan dalam peradaban Islam. Hal ini juga adalah sesuatu yang masih diteruskan dan diwariskan pada masa modern ini, baik dalam segi ilmu maupun segi fisik. Beberapa bidang yang muncul dalam ilmu pengetahuan yang diwariskan dari dinasti ini adalah 1. Ilmu tafsir, 2. Ilmu kalam atau teologi Islam, 3. Ilmu tasawuf, 4. Ilmu geografi, 5. Ilmu kimia, 6. Ilmu kedokteran dan farmasi, 7. Ilmu matematika, 8. Dan sejarah. Beberapa bentuk bangunan yang juga diwariskan adalah madrasah, kutab, masjid, majelis mudahlarah, Darul Hikmah, Masjid Raya Cordoba, Masjid Ibnu Taulon Kairo, dan Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol.